Ini asal tanah uruk jalan tol ya, Sobat OBC. Ini kelihatannya sudah rata dengan pohon kelapa di sampingnya ya. Agak tinggi sedikit tapi ya, masih di atasnya pohon kelapa, tapi sudah rata. Rata tapi masih tinggi. Oke, kita lihat dari berbagai sisi. Mari. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Nah, Sobat OBC, sekarang akan saya ajak untuk melihat kembali perkembangan dari apa istilahnya asal-usulnya tanah uruk untuk jalan tol ya. Jadi kemarin saya bikin video di jalan tol Jogja-Mbawen, ternyata masih banyak yang belum diuruk sampai sesuai dengan standarnya atau sesuai dengan ketinggian ya, ketinggian dari yang diinginkan. Karena masih ada beberapa yang memang belum diuruk ya, jadi masih dibutuhkan tanah uruk yang cukup banyak nampaknya. Nah, salah satu tanah uruk itu asalnya dari sini. Ini adalah Gunung Gedang yang ada di Margoluwe, Seyegan, Sleman. Ini di sebelah baratnya Jalan Godian Tempel ya. Ini salah satu saja, asalnya dari sini ya. Nah, dulu saya pernah juga meliput daerah ini dengan drone, tapi kali ini karena gunung ini makin rendah, makin datar, saya rasa tidak perlu pakai drone, sudah kelihatan ya. Jadi tanah uruk itu memang warnanya seperti di bukit itu, di bukit depan saya ini ya, bukit atau gunung itu ya. Jadi agak krem ya warnanya, itu ciri khasnya, dan agak keras seperti bongkahan-bongkahan batu ya. Nah, itu seperti itu ya, kelihatan ya. Warnanya agak krem. Dan rata-rata untuk jalan tol ya, itu tanah uruknya seperti itu. Jadi untuk jalan tol yang at grade ya, yang tidak melayang, itu juga dibuat tinggi setinggi jalan tol yang melayang, sehingga perlu tanah uruk yang cukup banyak ya. Nah, salah satunya dari daerah ini, tapi di sisi barat sana juga ada. Nanti saya akan ke sisi barat untuk melihat seperti apa ya tanah uruknya itu. Jadi kenapa jalan tol itu dibuat tinggi? Ya, itu karena untuk menyesuaikan dengan tol yang melayang supaya tidak terjadi perubahan ketinggian yang tajam ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk antisipasi jika ada underpass ya. Jadi underpass itu mesti di bawah jalan tol, sehingga tidak perlu diuruk lagi karena sudah cukup tinggi. Kemudian yang berikutnya juga untuk antisipasi banjir ya. Jadi di jalur jalan tol Jogja Solo, Jogja Mbawen maupun Jogja YIA itu semuanya memerlukan tanah uruk yang cukup banyak. Nah, ini yang Jogja YIA belum mulai ya, sehingga nanti mungkin bukit ini pun akan rata nanti kalau Jogja YIA sudah mulai, karena dibutuhkan tanah uruk yang banyak sekali ya, mulai dari Junction Sleman sampai sekitaran Bandara YIA di Kulon Progo. Dan yang Jogja Mbawen juga belum selesai ya, belum semuanya diuruk, jadi masih diperlukan tanah uruk yang cukup banyak sekali. Oke, mari kita lihat di sebelah atau dari sisi yang lainnya, mari. Ini saya sudah ke barat mendekati lokasi ya, dari Gunung Gedang atau Gunung Purba ya, karena memang Gunung Purba artinya gunung ini ribuan tahun yang lalu sudah ada ya. Terlihat di atas
sana Gunung Gedang itu atau Gunung Purba itu ada ekskavator ya. Ada ekskavator. Kalau yang kelihatan dari sini cuma satu, tapi sebetulnya banyak itu. Banyak sekali ekskavatornya. Nah, gumpalan-gumpalan atau bongkahan-bongkahan itu kelihatan dengan jelas karena ini masih pagi dan kesorot sinar matahari dari arah barat. Oke, ini saya lebih ke barat lagi ya. Kelihatan dari sini makin masih tinggi ya kalau dari sini ya. Jadi memang seperti tidak berkurang itu. Tadi saya lihat dari sisi yang timur nampaknya sudah rendah, tapi ternyata dari sisi sini masih tinggi ya. Masih di atasnya pohon kelapa ini. Oh, jadi masih lama sekali ini. Ini masih banyak banget ini. Kalau kita lihat dari sini ya. Jadi mungkin tol Jogja YIA ya cukup dari sini ya. Meskipun tol Jogja Ambon juga belum semuanya diuruk karena ini masih banyak sekali ini. Kalau mau dibuat rata setinggi tanah di sekitarnya ini masih ribuan kubik. Nah, di atas sana sudah ada pekerja itu. Nah, itu ada orang ya berdiri di sana, kelihatan sekali. Dia dengan nyamannya ya berdiri di atas bukit dan melihat di pemandangan di sekitarnya itu. Memang pemandangan di sekitarnya indah sekali ya, karena di sini hamparan sawah yang subur ya. Ini kondisi Gunung Gedang atau Gunung Purba kalau saya lihat dari sebelah baratnya ya. Jadi agak silau sedikit karena ini pagi hari. Tetapi dari sini pun masih kelihatan sangat tinggi. Masih di atas pohon kelapa ini. Masih 2 pohon kelapa ditumpuk masih di atasnya gunung itu. Ternyata masih banyak. Tadi dari sisi timur kelihatan dah rendah. Oh, ternyata memang yang sisi timur lebih rendah ya itu. Karena yang sisi timur rencana mau dibangun perumahan mungkin ya. Jadi kalau ini mau diratakan memang masih lama ya. Dan masih tersedia cukup banyak untuk tanah uruk. Jadi meskipun bukit ini makin rata, tapi masih tersedia banyak tanah uruk ya. Nah, bukit yang dikeruk tadi, kalau dilihat dari arah utara seperti ini. Jadi ketutupan pohon-pohon itu ya. Padahal dulu bukit itu tidak ketutupan pohon, artinya lebih tinggi dari pohon itu. Pohon munggur apa itu. Sekarang sudah lebih rendah. Jadi memang kalau dari sisi utara dan timur sudah kelihatan lebih rendah ya. Tapi dari sisi selatan masih kelihatan tinggi. Ini pemandangan di sekitarnya adalah sawah-sawah seperti ini, masih subur sawahnya. Ternyata bukit itu luas sekali ya. Luas sekali itu bukitnya itu. Dan ribuan meter kubik itu ya. Sehingga nanti kalau untuk uruk jalan tol memang nampaknya cukup itu. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.